Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi komunikasi berdasarkan tingkat usia dan tingkat sosial. Oh ya teman-teman, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu ya. Perkenalkan, kami mahasiswa keperawatan semester 2 Universitas Muhammadiyah Bengkulu bersama dosen pengampu mata kuliah kepaniteraan umum yaitu Ibu Fadila Eskep Nurse MKep dan anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Adik Rizky Febrianti, ada Anggun Bunga Pratimi, ada Bella Juwita, Radia Tunisa, dan Rindang Ayu Lestari. Baiklah teman-teman, kita mulai materinya. Apa sih komunikasi? Ada yang tahu nggak nih? Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Menurut Karl L. Havren, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan. Yang kedua, komunikasi tingkat usia. Komunikasi tingkat usia artinya komunikasi atau cara berkomunikasi yang terjadi antara tingkatan usia yang dimiliki individu kepada orang. Misalnya, kepada seorang perawat, mulai dari usia bayi, usia prasekolah, usia remaja, usia dewasa, hingga usia lansia. Yuk ikuti penjelasannya. Yang pertama, komunikasi tingkat usia bayi. Komunikasi pada bayi pada umumnya dapat dilakukan dengan melihat gerakan-gerakan bayi. Gerakan tersebut sebagai alat komunikasi yang efektif, karena kita ketahui bahwa anak usia balita belum bisa mengekspresikan dirinya dengan berbicara, melainkan dengan gerakan atau tangisan. Yang kedua, yaitu komunikasi pada usia prasekolah. Perkembangan komunikasi pada usia ini dapat ditunjukkan dengan perkembangan bahasa anak dengan kemampuan anak yang sudah mampu memahami kurang lebih 10 kata. Pada tahun kedua, sudah mampu 200-300 kata, sehingga tidak terlalu sulit untuk memahami komunikasi pada usia ini. Yang ketiga, komunikasi pada usia remaja. Perkembangan komunikasi pada usia remaja ini ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi atau berdebat, dan sudah mulai berpikir secara konseptual. Sudah mulai menunjukkan perasaan malu. Pada anak usia remaja, seringkali merenung kehidupan tentang masa depan yang direfleksikan dalam komunikasi. Dan yang keempat yaitu komunikasi pada usia lansia. Komunikasi pada lansia berbeda dengan komunikasi dengan individu lain, karena lansia itu pada dasarnya adalah usia yang unik. Karena perlu cerdik dalam berkomunikasi dengan lansia. Seperti jika kita ingin berkomunikasi, kita harus berbicara dengan sopan dan penuh rasa peduli. Selain itu, berkomunikasi dengan lansia dapat dianjurkan jika dalam sebuah perawatan kita jangan pernah mengeluarkan suruhan atau perintah, melainkan dengan cara menasihatinya. Materi selanjutnya yaitu komunikasi tingkat sosial, keluarga atau kelompok. Komunikasi keluarga menurut Rosnandar 1992 adalah proses penyampaian pernyataan atau pesan komunikasi kepada anggota keluarga dengan tujuan untuk mempengaruhi atau membentuk sikap sesuai isi pesan yang disampaikan bapak atau ibu sebagai komunikator. Menurut Idris Sardi 1992, komunikasi keluarga pada hakikatnya adalah suatu proses penyampaian pesan bapak atau ibu sebagai komunikator kepada anak-anak sebagai komunikan tentang norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga dengan tujuan keutuhan dan pembentukan keluarga yang harmonis. Hal yang mendasari komunikasi yang efektif. Adapun menurut Stewart L. Tubbs and Sylvia Moss dalam Ragmat 2000 menyimpulkan beberapa hal yang mendasari komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, pengertian, penerima yang cepat dari isi stimuli seperti yang dimaksud oleh komunikator. Yang kedua, kesenangan. Kesenangan yang dimaksud ialah membina hubungan yang hangat, akrab, dan menyenangkan. Yang ketiga, mempengaruhi sikap. Komunikasi di sini adalah bagaimana proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan seperti yang diinginkan komunikator. Yang keempat, hubungan sosial yang baik. Hubungan ditujukan untuk menumbuhkan sosial yang baik, artinya terbina komunikasi antara komunikator dan komunikan sehingga menghasilkan komunikasi yang baik. Dan yang kelima, tindakan.
persuasi yang ditujukan untuk melahirkan tindakan yang dikehendaki. Dan materi terakhir yang akan kami jelaskan yaitu 5 cara komunikasi keluarga yang efektif. Yang pertama, respect, yaitu adanya sifat terbuka dan tanggap. Yang kedua, empati, yaitu sifat peduli. Dan yang ketiga, audible, yaitu bisa mendengar dan mengerti. Yang keempat, jelas. Yang kelima, tepat. Yang keenam, rendah hati. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dimengerti ya. Jangan lupa di like, comment, and share ya teman-teman, biar videonya bisa bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.